pelajaran ekonomi. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai konsep pendapatan nasional. Seperti apa ya konsep pendapatan nasional? Yuk kita lihat sama-sama. Seperti yang sudah saya katakan tadi, hari ini kita akan membahas mengenai konsep pendapatan nasional. Nah, konsep pendapatan nasional itu ada beberapa. Yang pertama adalah PDB atau GDP. Dan yang kedua ada dia PNB atau GNP. Nah, PDB atau Produk Domestik Bruto atau bahasa lainnya adalah GDP, dan PNB atau Produk Nasional Bruto atau bahasa lainnya adalah GNP merupakan sama-sama hasil dari perhitungan pendapatan nasional, tapi memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau PDB itu berada di dalam konsep wilayah atau geografis, sedangkan PNB itu adalah konsep dalam kepemilikan atau kewarganegaraan. Nah, pemahamannya seperti ini. Kalau dalam PDB yang dihitung itu adalah total produksi yang diproduksi di Indonesia oleh semua perusahaan, termasuk perusahaan milik warga negara asing yang berdiri, yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Contohnya itu perusahaan Nestle yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau perhitungan pendapatan nasional yang PDB, maka penghasilan dari Nestle itu akan dihitung di Indonesia. Oke. Nah, sementara kalau dia PNB yang tadi yang berdasarkan kepemilikan di Indonesia, yang dihitung itu hanya pabrik yang ada di Indonesia dan milik Indonesia. Jadi dalam PNB tidak dihitung pendapatan nasional yang dihasilkan oleh pabrik Nestle tadi kalau di PNB, tapi kalau di PDB itu akan dihitung. Begitu dia. Nah, rumus untuk mencari PNB itu adalah PDB dikurangkan dengan produk neto luar negeri. Berikutnya yaitu yang ketiga, PNN atau produk nasional neto. Nah, cara perhitungan produk nasional neto adalah GNP tadi atau produk nasional bruto dikurangkan dengan penyusutan. Nah, penyusutan itu penyusutan yang mana? Penyusutan barang modal dan lain sebagainya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat itu ada pendapatan nasional neto atau NNI. Nah, cara mencari NNI adalah PNN tadi dikurangkan dengan pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dialihkan ke orang lain. Contoh, kalau kalian misalnya makan di kafe, kalau kalian perhatikan itu ada beberapa resto atau kafe itu yang dituliskan itu PNN 10%, maka bukan PNN, PPN 10%, maka itu adalah salah satu contoh pajak tidak langsung. Nah, itu dia untuk yang keempat. Nah, yang kelima ada dia namanya personal income atau PI, atau bahasanya adalah pendapatan persorangan. Nah, pendapatan persorangan ini adalah pendapatan yang sampai ke tangan masyarakat, tapi tidak semuanya bisa dibelanjakan untuk keperluan ekonomi masyarakatnya. Kenapa? Karena dalam personal income itu masih harus ada dikurangi dengan pembayaran jaminan dan lain sebagainya. Maka untuk mencari PI, rumusnya adalah pendapatan nasional neto atau NNI dikurangkan dengan pembayaran jaminan sosial, dikurangkan dengan laba ditahan, dikurangkan dengan pajak bersih, ditambah dengan transfer payment. Nah, transfer payment ini yang mana? Transfer payment itu adalah tunjangan-tunjangan atau subsidi pemerintah kepada masyarakat. Nah, yang keenam, dia namanya pendapatan disposable atau disposable income, atau singkatnya itu adalah DI. Nah, kalau DI ini adalah pendapatan persorangan yang siap untuk dipakai oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya, untuk melakukan pembelian, untuk melakukan konsumsi. Maka rumusnya adalah personal income dikurangkan dengan pajak penghasilan atau dikurangkan dengan pajak langsung. Saya ulangi, rumus untuk disposable income itu adalah personal income dikurangkan dengan pajak langsung. Pajak langsung di sini yang mana salah satu contohnya adalah PPh atau pajak penghasilan. Nah, kalau kesemuanya itu dirangkum dalam satu rumus panjang, maka hasilnya adalah yang seperti ini. Oke, yang menjadi tugas kalian adalah silakan jawab pertanyaan yang ada di slide PowerPoint materi mengenai konsep pendapatan nasional yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai konsep pendapatan nasional.
Saya harap kalian sudah memahaminya dengan baik. Nah, di minggu depan kita akan membahas mengenai pendapatan per kapita. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Oke, see you!